Perkenalkan, nama saya Sudani Magfira dengan NIM 1951041006. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran BIPA sebagai konteks bahasa kedua dan pembelajaran BIPA berbasis metakognitif. Bahasa Indonesia perlahan mengalami perkembangan yang sangat cepat, tidak hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Hal ini terbukti bahwa penutur asing banyak yang berminat dalam mempelajari bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA merupakan pembelajaran bahasa Indonesia bagi warga negara asing. Mereka bukan penutur bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia bagi pembelajar BIPA bisa menjadi bahasa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pelajar BIPA adalah pelajar asing yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan budaya bahasa yang dipelajarinya. Dalam proses pembelajaran bahasa yang dalam hal ini ialah pembelajaran bahasa Indonesia yang melibatkan penutur asing. Pengajaran Bahasa Indonesia Penutur Asing atau BIPA merupakan istilah berupa proses pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya. Ghaffar Rushan tahun 2007 menyatakan bahwa pengajaran BIPA dapat juga berfungsi sebagai pemberian informasi budaya dari masyarakat Indonesia kepada penutur asing. Pengajaran BIPA memperhatikan beberapa hal dalam hal input, perencanaan, proses atau pelaksanaan, dan output. BIPA ditujukan untuk para penutur asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Penyelenggaraan BIPA dapat dilaksanakan secara langsung di Indonesia ataupun dapat dilaksanakan di beberapa negara yang menyelenggarakan BIPA. Pada pengajaran BIPA, materi yang diajarkan tentunya tidak terlepas dari linguistik atau bahasa dan sastra Indonesia. Aspek keterampilan bahasa yang diajarkan ialah berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Dalam proses pembelajaran BIPA tentunya memerlukan strategi-strategi khusus untuk menunjang proses pembelajaran secara aktif dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun beberapa yang menjadi keunggulan pembelajaran BIPA sebagai konteks bahasa kedua ialah yang pertama, meningkatkan keterampilan berbicara peserta dalam berbagai konteks keseharian. Kedua, melatih peserta menggunakan bahasa Indonesia dalam beragam konteks formal. Ketiga, mengembangkan wawasan para peserta akan budaya Indonesia. Dan yang keempat, membangun motivasi para penutur asing melalui aktivitas belajar yang variatif dan menyenangkan. Dari berbagai keunggulan yang terdapat dalam pembelajaran BIPA sebagai konteks bahasa kedua, ada pula beberapa kelemahan yang dihadapi mahasiswa, yaitu: pertama, permasalahan budaya antara pembelajar BIPA dengan budaya Indonesia. Hal ini dikarenakan pembelajar BIPA dari beragam budaya yang berbeda-beda, sehingga melakukan penyesuaian diri ketika hendak belajar bahasa Indonesia. Kedua, para pengajar lebih berfokus pada aspek kebahasaan dibandingkan dengan aspek budaya, tidak selalu diajarkan dalam setiap pertemuan atau tatap muka. Ketiga, struktur bahasa pertama yang dikuasai oleh penutur asing mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua. Oleh karena itu, tidak heran jika penutur asing melakukan intervensi ketika belajar bahasa Indonesia. Keempat, ketidakefektifan proses pembelajaran yang tidak menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kelima, metode dan strategi yang digunakan masih minim dan belum mampu menggunakan strategi-strategi yang dapat menuntaskan permasalahan yang dihadapi penutur asing. Dan keenam, kurangnya motivasi penutur asing dalam mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar tanpa melalui metode atau strategi tertentu yang menunjang keberhasilan pengajaran. Salah satu strategi yang memudahkan berlangsung proses belajar BIPA ialah pembelajaran berbasis metakognitif. Menurut Wilson dan Clarke tahun 2004, metakognisi adalah suatu kesadaran peserta didik, pertimbangan dan pengontrolan atau pemantauan terhadap strategi serta proses kognitif diri mereka sendiri. Strategi metakognitif merupakan strategi yang melibatkan perencanaan belajar, pemikiran tentang proses pembelajaran yang sedang berlangsung, pemantauan produksi dan pemahaman seseorang, dan evaluasi pembelajaran setelah aktivitas selesai. Berikut langkah-langkah pembelajaran BIPA berbasis metakognisi adalah sebagai berikut. Pertama, tahap diskusi awal. Pertama-tama, instruksi BIPA menjelaskan tujuan tentang topik yang akan dipelajari. Setiap pembelajar asing dibagi bahan ajar dan penamaan konsep berlangsung dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam bahan ajar tersebut. Kedua, tahap kerja mandiri atau individu. Penutur asing diberikan persoalan dengan topik yang sama dan mengerjakan secara individual. Instruksi BIPA berkeliling kelas dan memberikan pengaruh timbal balik secara individual. Ketiga, tahap penyimpulan. Penyimpulan yang dilakukan oleh pembelajar asing merupakan rekapitulasi dari apa yang telah dilakukan di kelas dan apa yang telah dipelajari sebelumnya.